wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar Allah memberikan kita kemudahan dan kefahaman ilmu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran geografi kita, yaitu tentang pantai, dataran rendah, dan danau. Yang akan kita bahas pertama adalah pantai. Ada yang tahu pengertian dari pantai? Ada yang sudah pernah ke pantai? Masya Allah, insya Allah kita semua sudah pernah ke pantai ya, karena di Lampung juga banyak pantai-pantai yang bisa kita kunjungi. Lalu apa sih pengertian dari pantai? Ya, jadi pantai adalah perbatasan antara daratan dengan lautan. Ya, jadi perbatasan antara daratan dengan lautan disebut dengan pantai. Nah, biasanya pantai itu terdiri dari tanah yang berpasir. Ya, jadi kalau kita ke pantai, yang kita lihat pertama kali biasanya atau yang kita injak adalah pasir. Nah, pasir ini adalah salah satu ciri bahwasanya kita sedang berada di pantai. Ya, jadi kalau ada perbatasan antara laut dengan daratan dan tanahnya berpasir, nah itu disebut dengan pantai. Nah, selain pasir, biasanya di pantai juga ada potongan-potongan dari terumbu karang yang terbawa oleh arus air, atau cangkang-cangkang biota laut seperti cangkang kerang. Maka biasanya kita sering ya menemukan potongan-potongan dari terumbu karang, terus ada cangkang-cangkang kerang. Nah, itu dibawa oleh arus air dari lautan menuju ke daratan. Nah, itulah pengertian dari pantai ya. Senang nggak kalau kita sedang berada di pantai? Masya Allah ya, senang sekali ketika kita berada di pantai. Nah, siapa sih yang menciptakan pantai? Ya, benar sekali, yang menciptakan pantai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya, kalau Allah tidak menciptakan pantai, maka kita tidak bisa berlibur tuh ke pantai dan tidak bisa merasakan ombak, tidak bisa merasakan berlibur bersama keluarga. Masya Allah ya, kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah menciptakan pantai. Nah, dengan apa kita bersyukur kepada Allah? Kita menjaga pantai-pantai yang ada di sekitar kita atau yang kita kunjungi. Kita harus menjaganya dengan cara tidak merusaknya, tidak merusak terumbu karang, dan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, yang kedua adalah dataran rendah. Apa sih pengertian dataran rendah? Jadi, dataran rendah adalah hamparan luas tanah yang memiliki ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut. Jadi, untuk dataran rendah ini sesuai dengan namanya, yaitu rendah ya. Jadi, datarannya tidak tinggi. Nah, dataran rendah contohnya adalah pemukiman yang kita tinggali saat ini. Karena di dataran rendah ini hamparan luas tanahnya relatif lebih luas dan udaranya jauh lebih hangat ketimbang di dataran tinggi, tapi juga tidak terlalu panas seperti di pesisir pantai. Jadi alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk tinggal di dataran rendah. Jadi kalau di dataran rendah itu cuacanya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin atau sedang ya. Dan di dataran rendah pula banyak pemukiman warga yang dibangun di atasnya. Lain halnya seperti di dataran tinggi. Kalau di dataran tinggi itu cuacanya jauh lebih dingin, jadi tidak banyak juga rumah-rumah penduduk. Dan di pesisir pantai cuacanya jauh lebih panas ketimbang di dataran rendah. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah karena kita bisa tinggal di dataran rendah. Jadi tadi sudah ingat ya, pengertian dari dataran rendah adalah hamparan luas tanah yang memiliki ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut. Harus diingat-ingat ya. Contohnya adalah pemukiman warga yang kita tinggali pada saat ini. Ini disebut dengan dataran rendah. Nah, yang ketiga adalah danau. Pengertian dari danau adalah
cekungan besar yang ada di permukaan bumi yang digenangi oleh air, bisa air tawar maupun air asin, dan seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan, itu disebut dengan danau. Jadi danau itu cekungan, berupa cekungan yang ada di permukaan bumi yang diisi oleh air dan dikelilingi oleh daratan. Airnya bisa air asin maupun air laut, itu disebut dengan danau. Ya, jadi jangan sampai lupa pengertian dari danau. Nah, Lampung memiliki banyak aneka pantai dan ada juga danau yang sangat terkenal di Lampung, yaitu salah satunya adalah Danau Ranau. Kalau pantainya banyak sekali ya yang ada di Lampung. Ada Pantai Clara, terus ada Pantai Mutun dan lain-lain. Kalian bisa mengunjunginya yang ada di Lampung. Nah, semua itu adalah ciptaan Allah, baik danau, dataran rendah maupun pantai, itu semuanya Allah lah yang menciptakan. Walaupun ada juga danau yang dibuat oleh manusia, itu disebut dengan danau buatan, tapi tetap yang mengisi airnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pantai, tentang dataran rendah, dan tentang danau. Jadi jangan sampai lupa ya pengertian-pengertian dari pantai, dataran rendah, dan danau. Nah, silahkan kalian menuliskan, tugasnya adalah menuliskan pantai-pantai yang pernah kalian kunjungi dan danau yang pernah kalian kunjungi dan dataran rendah yang kalian tempati. Ya, jadi dataran rendahnya berupa nama daerahnya ya, contoh Tanjung Seneng atau contohnya Tanjung Karang dan lain-lain. Jadi kira-kira kita tuh tinggalnya di dataran rendahnya itu apa namanya, daerahnya, terus nama-nama pantai yang pernah kalian kunjungi, terus nama-nama danau yang pernah kalian kunjungi. Kalau belum pernah ke danau, ya tidak perlu dituliskan, atau tuliskan nama danau yang ada di Lampung yang terkenal saja. Nah, itulah tugas geografi hari ini, dikumpulkan berupa tulisan yang sudah bisa menulis, ya, belajar menulis. Dan kalau yang belum bisa menulis, benar-benar belum bisa menulis, berupa voice note. Tapi usahakan menggunakan tulisan ya, menggunakan tulisan karena untuk belajar menulis. Ya, terima kasih telah menyimak video pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.